Bayi untuk Sang CEO episode 5. Pagi itu, Melissa sudah bersiap-siap. Sebenarnya sejak semalam, dia sudah sulit untuk tidur. Dia terbayang-bayang dengan sikap Satria. Dia juga merasa tidak aman dan tidak nyaman ketika membayangkan bahwa Satria akan melakukan sesuatu yang tidak-tidak dengannya. Pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. Melissa tahu bahwa orang itu adalah Satria. Jadwalnya, pagi ini mereka akan menuju ke tempat praktik Dr. Angelin. Kemudian setelahnya, mereka akan kembali ke Jakarta dan langsung mengurus pernikahan kilat mereka di pencatatan sipil. Melissa masih tak percaya bahwa hari ini statusnya akan berubah menjadi seorang istri. Tapi, Melissa tahu bahwa dia bukanlah istri yang sesungguhnya. Melissa menghela napas panjang. Dia menuju ke arah pintu, membukanya, dan benar saja bahwa Satria sudah berdiri di hadapannya dengan begitu arogan. Pria itu sudah tampak rapi dan tampan tentunya. Meski begitu, Melissa tak ingin mengagumi ketampanan pria itu. Ya, buat apa juga tampan jika mulutnya selalu mengeluarkan perkataan-perkataan berbisa. Sudah siap? Tanya Satria kemudian. Melissa hanya mengangguk. Oke, kita langsung ke bandara. Melissa menatap Satria seketika. Bukannya kita menemui Dr. Angelin dulu? Satria lalu menyunggingkan senyuman misteriusnya. Rencana berubah. Kita akan pulang pagi ini juga untuk melaksanakan pernikahan. Dan setelahnya, kita akan membuat bayi dengan cara tradisional. Ekspresi wajah Melissa memucat seketika. Apa maksud kamu? Jangan sok polos. Kamu tentu sudah pernah melakukannya. Melissa ternganga seketika. Tidak mungkin jika Satria akan melakukan hal itu padanya, bukan? Tidak mungkin jika pria itu akan memaksakan kehendaknya, bukan? Melissa tidak akan bisa melakukannya. Melissa tidak akan mau melakukannya dengan pria yang tidak dia cintai. Ketika berada di dalam pesawat, Melissa mencoba untuk menghindari kontak apapun dengan Satria. Bukan tanpa alasan, karena sejak tadi Satria seolah-olah sedang mengamatinya. Menatapnya dengan tatapan tajamnya, seolah-olah pria itu sedang menelanjanginya. Oh, Melissa merasa tak nyaman dengan hal itu. Belum lagi, sesekali Satria menyunggingkan senyuman miringnya, seolah-olah pria itu sedang merencanakan sesuatu terhadap diri Melissa. Satria sendiri sangat senang saat memberikan efek ketakutan pada Melissa. Pasalnya, sepanjang malam Satria sudah sangat kesal karena dia terbayang-bayang akan tubuh Melissa. Satria tidak pernah seperti ini sebelumnya. Dia memang sesekali menyewa perempuan panggilan hanya untuk memuaskan hasratnya. Namun, keinginan Satria akan tubuh seseorang tak pernah sebesar ini. Semua itu bermula sejak semalam, ketika dia dengan bodohnya menyentuh tubuh Melissa, memenjarakan tubuh perempuan itu, dan mengamatinya dari dekat. Paras Melissa yang cantik membuat Satria terbayang-bayang. Bibir mungilnya juga demikian. Ditambah lagi, dada perempuan itu yang terlihat penuh dan menggoda. Sial, Melissa seolah-olah membangkitkan fantasinya. Sejak saat itu pula lah,
rencana Satria berubah. Dia jadi berpikir bahwa lebih baik dirinya memanfaatkan keadaan. Tujuannya menikahi Melisa hanya karena wasiat dari ayahnya. Dia diminta agar memiliki penerus dengan Melisa. Kini, dia sudah tergoda dengan perempuan itu. Jadi, kenapa tak memanfaatkan keadaan saja? Akhirnya malam itu juga, Satria menelepon Dr. Angeline yang masih merupakan tantenya. Satria mengatakan bahwa dia ingin membatalkan semua janjinya. Dan kini, rencananya telah benar-benar berubah. Sejak tadi, Satria seolah-olah tak bisa melepaskan tatapan matanya dari Melisa. Saat perempuan itu takut, maka Satria tahu bahwa perempuan itu tidak akan bisa menolaknya. Itulah yang diinginkan oleh Satria. Suara pilot memberitahukan bahwa sebentar lagi pesawat mereka akan mendarat. Satria menegakkan posisi duduknya seketika. Begitupun dengan Melisa. Sekali lagi dengan spontan Satria tersenyum miring. Sebentar lagi. Keluar dari bandara, keduanya segera menuju ke tempat pencatatan sipil. Di tempat tersebut, sudah ada pengacara keluarga Adiraja yang menunggu, seorang pendeta yang akan menikahkan mereka, serta petugas pencatatan sipil. Keduanya menuju ke sebuah ruangan. Di sana mereka diminta untuk memberikan keterangan yang kurang. Kemudian, proses pernikahan akhirnya dilaksanakan. Meski hanya pernikahan sederhana yang nyaris seperti pernikahan di bawah tangan, namun pernikahan mereka disahkan oleh agama dan juga negara. Tak ada keluarga Melisa yang tahu, tak ada pula keluarga Satria yang tahu. Semua telah diatur sedemikian rupa oleh pengacara Satria. Keluar dari kantor pencatatan sipil, para pengacara Satria menjabat tangan Satria. Kemudian salah satunya berkata, "Selamat Pak atas pernikahannya. Dengan ini Pak Satria telah resmi menjadi pemilik tunggal Adiraja Group. Kami akan segera menyelesaikan berkas-berkas yang lain." Satria menanggapinya dengan sebuah anggukan. Sedangkan Melisa yang berdiri di sebelah Satria masih tampak seperti orang kebingungan. "Kalau begitu, kami pamit undur diri." "Oke, aku ingin semuanya segera selesai," ucap Satria. "Baik, Pak." Kemudian para pengacara itu meninggalkan Satria dan Melisa. Satria lalu menatap Melisa. Dan sekali lagi, dia menyunggingkan senyuman miringnya. "Lihat, betapa mudahnya." "Setelah ini lalu apa?" tanya Melisa kemudian. "Ikut aku," ajak Satria. Melisa akhirnya mengikuti Satria yang kini menuju ke mobilnya. Keduanya memasuki mobil, lalu menuju ke sebuah gedung apartemen mewah. Sampai di sana, Satria menyeret Melisa memasuki gedung apartemen tersebut. Satria disambut dengan ramah oleh para penjaga gedung apartemen tersebut. Meski begitu, Satria hanya memasang ekspresi wajah dinginnya seperti biasa. Mereka menuju ke sebuah unit apartemen yang kemungkinan besar ditinggali oleh Satria. Karena saat berada di dalam, Melisa melihat nuansa maskulin mendominasi seluruh penjuru ruangan. Satria masih menyeret pergelangan tangan Melisa menuju ke sebuah ruangan, kamar pria itu. Jantung Melisa berdebar seketika
saat membayangkan apa yang akan dilakukan Satria terhadapnya. Ketika keduanya sudah berada di dalam kamar, Satria menuju ke sebuah meja kerja. Di sana, dia mengeluarkan sesuatu. Sebuah amplop coklat yang tak asing bagi Melisa. Itu adalah amplop coklat yang dibaca Satria ketika mereka mendengarkan wasiat dari Bayu Adiraja. Kamu tahu, dalam surat ini tertulis bahwa aku harus menikahimu dan memiliki anak bersamamu jika aku ingin menjadi penerus Adiraja Group. Bukan ini yang kuinginkan, Melisa. Satria menaruh sembarangan surat tersebut di atas mejanya. Satria mengeluarkan surat lainnya. Ini adalah salinan berkas dari pengacaraku. Di sini tertulis bahwa kamu berhak atas sebuah ruko, rumah sederhana, dan juga beasiswa. Sebenarnya aku tidak peduli. Yang kupedulikan adalah rumah yang diberikan padamu merupakan rumah ibuku. Dan aku tidak akan pernah melepaskan rumah itu pada siapapun. Kalau begitu, kamu tidak perlu memberikannya padaku. Melisa membuka suaranya cepat. Jika ini memang tentang rumah itu, maka Melisa benar-benar tak keberatan jika dia tidak mendapatkan rumah tersebut. Kamu pikir urusannya akan semudah itu? Tanya Satria dengan nada mengejek. Kemudian Satria mendekat ke arah Melisa. Dengan arogan dia berkata, "Lagi pula, saat ini keinginanku bukan hanya rumah itu. Aku memiliki keinginan lainnya yang tumbuh sejak semalam." Kalimat terakhir diucapkan Satria dengan nada menggoda. Bahkan Satria sudah menjulurkan jemarinya dan mendaratkannya pada pipi Melisa. Jangan lakukan ini." Melisa sedikit takut dengan ulah Satria yang begitu mempengaruhinya. "Kenapa, Melisa? Kamu sudah biasa melakukannya, bukan?" Melisa hanya menggelengkan kepalanya. "Lagi pula, bukankah aku sudah menjadi suamimu?" Satria benar. Pria itu memang telah menjadi suami Melisa. Hanya saja, pernikahan mereka bukanlah pernikahan impian Melisa selama ini. Mereka menikah karena wasiat. Jadi, ketika Satria menuntut sesuatu yang menjadi haknya sebagai seorang suami, Melisa merasa tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri. "Tolong." Melisa hanya bisa memohon agar Satria tidak melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Satria malah tersenyum senang melihat ketakutan Melisa. "Maaf, Mel. Semua ini harus terjadi demi wasiat Papa dan juga demi kesenangan kita," ucap Satria penuh arti sebelum dia mendorong tubuh Melisa hingga jatuh ke atas ranjangnya. Satria bahkan sudah menatap Melisa dengan tatapan merendahkan, lengkap dengan senyuman kejamnya layaknya sang iblis yang akan menjalankan aksinya. Bersambung, sampai jumpa di episode 6-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.